Hey, kita lanjutkan lagi ya pembahasan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pada video kali ini kita bakal bahas tuntas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Oke, kalau misalnya kita kelompokkan faktor yang mempengaruhinya ini, itu dibagi menjadi dua kelompok. Jadi ada faktor internal, yang artinya dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri, sedangkan yang kedua itu ada faktor eksternal, berarti dari luar, atau bisa juga kita bilang ya dari lingkungannya, faktor lingkungannya, seperti itu. Untuk yang faktor internal itu meliputi gen dan juga fitohormon, hormon pada tumbuhan. Sedangkan kalau misalnya faktor eksternal itu meliputi air, termasuk di sini juga kelembapan udara, kemudian cahaya, suhu, pH, dan juga nutrisi. Yuk kita coba bahas satu persatu. Yang pertama, kita bahas faktor internal yaitu gen. Gen ini adalah substansi pewarisan sifat. Jadi bagaimana sifat kita itu diwariskan dari induk ke anak, dari orang tua ke anak, itu karena adanya gen. Gen ini terdapat pada sel. Nah, gen ini yang mempengaruhi pola pertumbuhan. Jadi seperti ilustrasi yang saya buat ini, misalnya ada tumbuhan A, jenis A nih ya. Tumbuhnya ya cuman sampai 2 meter aja atau 1 meter aja. Kemudian ada tumbuhan lain yang jenis yang berbeda, jenis B misalnya. Ternyata dia bisa tumbuh sampai 4 meter atau lebih, seperti itu. Kenapa ada perbedaan seperti itu? Ya karena memang ada perbedaan gen dari masing-masing jenis tumbuhan tersebut. Sekarang kita masuk ke faktor internal kedua, yaitu fitohormon. Jadi fitohormon itu artinya hormon pada tumbuhan. Hormon ini apa sebenarnya? Nah, hormon ini adalah senyawa kimia yang bisa mengatur proses-proses kehidupan. Mungkin juga waktu kelas 11 masih ingat ya tentang sistem endokrin, yang mana di situ banyak bahas hormon pada manusia, jadi hormon apa, fungsinya apa, seperti itu. Yang mana dia mengatur proses yang terjadi di dalam tubuh kita, seperti itu. Jadi di tumbuhan juga ada hormon-hormon tertentu yang mengatur proses tertentu di dalam tubuh tumbuhan. Ada beberapa hormon tumbuhan yang mau kita bahas. Ada auksin, giberelin, sitokinin, asam absisat, etilen, asam tromalin, dan juga kalin. Nah, gimana perannya masing-masing? Yuk kita bahas. Untuk yang pertama, kita bahas hormon auksin. Di sini ada beberapa fungsinya. Yang pertama atau yang paling utama, dia berperan dalam pemanjangan sel. Jadi bagaimana sel itu bisa panjang atau membentang seperti itu dipengaruhi sama adanya hormon auksin ini. Fungsi selanjutnya yaitu fototropisme. Fototropisme ini adalah gerakan tumbuhan yang dipengaruhi oleh cahaya. Bagaimana pergerakannya mungkin nanti kita bahas lebih lanjut ketika juga bahas tentang faktor eksternal yaitu cahaya. Kemudian berperan pada dominansi apikal. Nah, dari katanya aja ya, dominansi, dominan. Kemudian apikal ini artinya ujung. Nah, jadi dominansi apikal artinya ujungnya mendominasi. Artinya ketika ada hormon auksin, si tunas apikal atau pucuk yang ada di ujung itu bakal aktif. Sedangkan tunas-tunas lateralnya atau yang di samping itu bakal dorman atau tidak aktif. Kalian juga bisa lihat ilustrasi yang saya berikan ya. Nah, kemudian kita cobakan, kita berikan perlakuan di mana si tunas apikalnya yang ujung batangnya tadi, pucuknya tadi itu kita hilangkan. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi ternyata si tunas lateralnya malah aktif. Yang awalnya tadi tidak aktif, yang aktifnya tadi kan tunas apikal, yang lateralnya tidak aktif. Ketika tunas apikalnya kita hilangkan, malah yang aktif itu adalah tunas lateral. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ini berkaitan dengan kerja si auksinnya. Yang mana auksin ini disintesis atau dibuatnya di tunas apikal. Jadi kalau misalnya kita
diperlakukan, si tunas apikalnya dihilangkan, artinya si auksinnya ini tidak ada lagi. Hal ini diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalian pernah lihat orang pekebun, orang yang ngurusin kebun itu biasanya motong-motongin ujung-ujung pohon supaya tunas lateralnya itu tumbuh. Jadi cabang-cabangnya jadi banyak, jadi pohonnya jadi banyak cabang sehingga jadi lebih rindang. Fungsi auksin selanjutnya yaitu pembentukan akar lateral atau akar samping. Terus yang terakhir, diferensiasi jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini ya silem dan floam. Gitu ya untuk auksin. Coba resapi lagi masing-masing fungsinya. Masuk hormon yang kedua yaitu giberelin. Nah, waktu perkecambahan mungkin juga kita udah bahas ya. Ada hormon GA. Hormon GA ini adalah hormon giberelin. Nah, jadi ya fungsi yang pertama di sini yang saya tampilkan, ya benar dia berperan dalam perkecambahan atau dia mengakhiri masa dormansi, masa tidak aktifnya biji. Terus juga fungsi dari giberelin yaitu pemanjangan batang. Sehingga kadangkala giberelin ini dipakai untuk menormalkan tumbuhan-tumbuhan yang kerdil. Lalu selanjutnya inisiasi pembungaan dan determinasi seks. Determinasi seks ini artinya penentuan jenis kelamin. Apakah tumbuhan itu nanti jadi tumbuhan jantan atau tumbuhan betina. Tapi ini untuk tumbuhan tertentu aja ya. Terus peran giberelin selanjutnya yaitu partenokarpi. Nah, kalau dari bahasa partenokarpi ini bisa kita artikan secara kata ya, itu adalah buah perawan. Jadi pembentukan buahnya tidak seperti biasa pada pembentukan buah pada umumnya. Gitu. Yang mana ciri dari buah partenokarpi itu adalah buahnya nggak ada bijinya dan berukuran lebih besar, seperti pada ilustrasi gambar buah anggur yang saya tampilkan ini. Gimana untuk giberelin? Paham ya? Selanjutnya kita bahas sitokinin. Fungsi yang pertama yaitu pembelahan sel dan diferensiasi sel. Jadi sitokinin ini yang mengatur penambahan jumlah sel ya. Terus fungsi selanjutnya yaitu pertumbuhan tunas lateral. Nah, ini berlawanan dengan si auksin tadi. Jadi bisa kita artikan juga si sitokinin ini bakal menghambat dominansi apikal. Terus kalau misalnya pada kultur jaringan, sitokinin ini juga berperan pada morfogenesis atau pembentukan organ. Dengan mekanisme kalau rasio auksin dibandingkan sitokininnya tinggi, maka terbentuklah akar yang lebih utama. Sedangkan kalau misalnya rasio auksin dibandingkan sitokininnya rendah, itu yang utama adalah pembentukan batang. Terus fungsi selanjutnya dia bisa menghambat penuaan daun. Nah, jadi sitokinin ini juga dikenal sebagai hormon anti penuaan atau hormon anti senescence. Atau ingat aja hormon anti aging ya. Lalu untuk peran yang terakhir, dia juga bisa mengatur pengangkutan nutrisi ke daun. Ini untuk sitokinin, silakan dicerna baik-baik. Lanjut ke asam absisat. Nah, fungsi yang pertama, ini agak beda nih dari hormon-hormon yang lain. Kalau yang lain itu lebih banyak positif, mengarah ke pertumbuhan yang positif. Kalau asam absisat ini malah menghambat pertumbuhan. Lah, kok malah dihambat pertumbuhannya? Jadi ada tujuannya. Jadi menghambat pertumbuhannya ini kalau misalnya lingkungan tidak mendukung. Misalnya saat kekurangan air. Jadi berkaitan juga dengan peran yang kedua nih. Nah, jadi ketika kekurangan air, ada mekanisme untuk penutupan stomata. Untuk apa coba? Ya benar, untuk mengurangi penguapan. Udah kekurangan air, ya jangan sampai kita kehilangan air.
Lalu berlawanan dengan giberelin, si asam absisat ini yang mempertahankan dormansi biji. Terus peran dari asam absisat atau mekanisme kerja asam absisat adalah pengguguran daun saat kemarau. Jadi kalau kita rangkum ya rata-rata si asam absisat ini berperan pada saat kondisi-kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Gimana untuk asam absisat? Gampang ya dipahaminya? Lanjut kita bahas hormon gas etilen. Nah, ini paling gampang dan paling mudah membayangkan. Jadi dia berupa gas yang mana gas etilen ini berperan dalam pematangan buah. Mungkin pernah tahu kalau misalnya kita mau mempercepat proses pematangan buah, misalnya ya kayak alpukat, itu kayak harus dimasukkan ke dalam wadah tertentu atau ya tempat beras seperti itu, dimasukkan dalam beras. Nah tujuannya apa? Jadi tujuannya itu untuk menjebak dari gas etilen yang dihasilkan buah alpukat tersebut. Nah, jadi karena gas etilennya terjebak, dia balik lagi menstimulus untuk pematangan buahnya. Makanya kadang ada buah tertentu kayak misalnya pisang atau tomat itu jangan ditaruh ke buah-buah yang lain atau ditaruh dekat dengan buah-buah yang lain. Karena gas etilen dari buah pisang itu juga bisa mematangkan buah pada sekitarnya. Nah, kemudian gas etilen ini juga ada sintetiknya. Nah, jadi ini berperan atau digunakan oleh orang-orang penjual buah. Misalnya kayak apel Malang nih, apel Malang mau dikirim ke Pekanbaru, itu kan jauh. Jadi ketika dari Malang ke Pekanbaru, dari Malangnya ini, si apelnya ini dia belum matang di packnya. Nah, dikemasnya belum matang. Nanti dibawa ke Pekanbaru dalam waktu tertentu. Nah, dalam perjalanannya itu dia bisa jadi matang. Ataupun kalau misalnya sampai Pekanbaru nggak matang, itu nanti dimanfaatkanlah gas etilen sintetik. Nah, jadi untuk mempercepat proses pematangannya itu disemprotlah gas etilen sintetik ini ke buah tersebut. Peran etilen selanjutnya yaitu pengguguran daun yang sudah tua atau kita sebut dengan absisi istilahnya. Terus induksi pembungaan pada suku nanas. Induksi itu artinya dia yang menstimulus merangsang lah ya permulaannya. Terus etilen juga berperan dalam produksi bunga betina pada suku Cucurbita atau ini jenis timun. Ini ya untuk etilen. Lanjut ke hormon asam tromalin. Nah, ini gampang ingatnya. Trauma berkaitan dengan luka. Jadi peran asam tromalin ini dia penyembuhan luka atau regenerasi jaringan yang telah rusak. Jadi kayak misalnya batang pohon yang disayat atau yang dipotong, nanti lambat laun bakal tumbuh jaringan yang baru menutupi sayatannya tersebut. Asam tromalin paling gampang kok diingatnya. Yuk kita lanjut lagi. Hormon terakhir yang kita bahas yaitu hormon kalin. Nah, secara umum kalin ini perannya untuk pembentukan organ tumbuhan. Kalau misalnya kita spesifikkan, ada beberapa jenis kalin. Jadi rizokalin itu untuk pembentukan akar, kaulokalin itu untuk pembentukan batang, filokalin untuk pembentukan daun, antokalin itu untuk pembentukan bunga. Jadi ingat ya, rizo akar, kaulo batang, filo daun, anto itu bunga. Gitu untuk fitohormon atau hormon-hormon pada tumbuhan. Jadi coba dicermati lagi fungsi-fungsinya, dipahami lagi fungsi-fungsinya, mekanismenya, biar nanti gampang menjawab soal-soal yang berkaitan dengan fitohormon. Sekarang kita bahas tentang faktor eksternalnya. Yang pertama itu air. Nah, kalau misalnya air ini sudah sangat jelas ya. Waktu kita bahas mekanisme perkecambahan juga air berperan dalam memecah dormansi biji pada proses imbibisi, ya enggak?
Terus juga air ini merupakan bahan untuk fotosintesis atau bahan untuk pembuatan makanan bagi tumbuhan. Terus juga si air ini juga sebagai pelarut dalam transportasi zat. Nah, kalau kita ngomongin air ini udah komponen penting ya bagi organisme apapun ya, mau tumbuhan, manusia, dan juga hewan. Faktor eksternal yang selanjutnya yaitu suhu dan pH. Ini saya langsung gabungin aja ya. Jadi suhu dan pH itu mempengaruhi kerja enzim. Misalnya suhunya optimum, kerja enzimnya bakal maksimal gitu. Selain berkaitan dengan kerja enzim, kalau kita ngomongin suhu, ada juga mekanisme yang namanya fernalisasi. Fernalisasi ini apa? Jadi fernalisasi ini adalah proses pembungaan yang diinduksi oleh suhu yang dingin. Jadi munculnya bunga suatu tumbuhan, jadi ini tumbuhan tertentu ya, bunganya bakal muncul kalau misalnya suhu lingkungannya itu dingin atau suhu lingkungannya itu rendah. Sip, lanjut ke faktor eksternal yang lain yaitu cahaya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin cahaya, kaitannya dengan pertumbuhan ini ada beberapa. Yang pertama fotosintesis, udah jelas. Jadi proses pembuatan makanan pada tumbuhan itu butuh energi dari cahaya yang kita sebut dengan fotosintesis. Kemudian ada mekanisme yang namanya etiolasi. Jadi etiolasi ini adalah pertumbuhan tumbuhan yang cepat tapi lemah. Nah, ini terjadi kalau misalnya kita tanam tumbuhan di tempat yang gelap, tidak ada cahaya. Tapi kalau misalnya terus-terusan kita taruh di tempat yang gelap, tumbuhan ini bakal mengalami yang namanya klorosis. Klorosis ini dia cirinya daunnya menjadi pudar hijaunya atau jadi menguning seperti itu. Lalu yang berkaitan dengan cahaya, ada mekanisme yang namanya fototropisme, tumbuh membengkok ke arah cahaya. Kemudian ada juga fotoperiodisme. Fotoperiodisme ini adalah tumbuhnya bunga atau munculnya bunga itu dipengaruhi oleh lama penyinaran. Jadi nanti ada tumbuhan tertentu bakal muncul bunganya itu kalau misalnya lama penyinarannya juga tertentu. Kita bahas detail tentang fototropisme. Nah, jadi tadi fototropisme ini gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh cahaya. Jadi ceritanya gini, sebenarnya fototropisme ini akibat dari kerja auksin dan juga pengaruh dari cahaya. Jadi kalau misalnya ada cahaya, si auksin ini takut ceritanya. Jadi dia bakal berpindah kalau misalnya ada sisi yang terkena cahaya. Misalnya pada gambar di sini. Gambar yang sebelah kiri itu auksinnya menyebar seimbang karena juga penyinarannya merata. Sedangkan gambar sebelah kanan itu ceritanya si cahaya itu menyinari salah satu sisi tumbuhan. Nah, jadi sisi yang terkena cahaya ini auksinnya berpindah ke sisi yang tidak terkena cahaya. Jadi konsentrasi auksinnya tidak seimbang kan? Fungsi dari auksin itu pemanjangan sel. Jadi sisi yang terkena cahaya, sel-selnya tidak memanjang, sedangkan sel-sel yang tidak terkena cahaya itu sel-selnya bakal memanjang karena konsentrasi auksinnya tinggi. Karena perbedaan pemanjangan sel di kedua sisi, ini membuat membengkoknya si tumbuhannya itu. Gimana? Bisa difahami ya mekanismenya? Sekarang kita bahas detail tentang fotoperiodisme. Jadi karena ada fotoperiodisme ini, tumbuhan itu bisa kita bagi, kita kelompokkan menjadi 3. Jadi ada tumbuhan hari pendek, short day plant, kemudian ada tumbuhan hari panjang, long day plant, dan terakhir itu ada tumbuhan hari netral. Tumbuhan hari pendek ini artinya dia bakal berbunga kalau misalnya lama penyiramannya lebih pendek. Sedangkan kalau misalnya tumbuhan hari panjang, dia bakal muncul bunganya kalau lama penyinarannya lebih panjang. Terus kalau misalnya tumbuhan hari netral, ini dia tidak dipengaruhi oleh lama penyinaran. Hal ini sangat berpengaruh pada wilayah di 4 musim. Karena kalau misalnya 4 musim, lama siang dan malam itu kan berbeda di setiap musimnya, ya nggak? Kayak kalau misalnya
pada musim panas itu lama penyinarannya atau lama siangnya itu lebih panjang. Kalian juga bisa pahami dari ilustrasi yang saya tampilkan ini ya. Jadi ceritanya kalau misalnya pada garis itu ada garis kuning dan garis abu-abu, kalau kuning itu artinya lama penyinarannya atau lama siangnya, sedangkan kalau garis abu-abu itu lama malamnya atau lama periode gelapnya. Lanjut pembahasan terakhir tentang faktor pertumbuhan tumbuhan, faktor eksternalnya yaitu nutrisi. Berdasarkan jumlah kebutuhannya, nutrisi atau unsur hara itu dibagi menjadi dua kelompok. Jadi makronutrien dan juga mikronutrien. Dari namanya udah jelas kalau misalnya makronutrien itu dibutuhkan dalam jumlah yang lebih banyak, sedangkan mikronutrien itu dalam jumlah yang sedikit. Ini saya kasih trik untuk mengingatnya. Jadi kalau untuk yang makronutrien, ingat kakak suka main pistol air. Kakak suka main pistol air. Jadi K yang pertama itu karbon, ya bisa karbon, kalsium, atau kalium. Jadi KK, kalsium, dan juga karbon. Kemudian Su-nya itu sulfur atau belerang. K yang selanjutnya lagi bisa kita kasih kalium. Terus Ma ini untuk magnesium, kemudian N ini untuk nitrogen, pistol, P-nya untuk fosfor, air itu molekulnya H2O kan, berarti ada atom hidrogen dan juga oksigen. Jadi kalau makronutrien itu ada karbon, kalsium, sulfur, kalium, magnesium, natrium, fosfor, hidrogen, dan juga oksigen. Sedangkan untuk mikronutrien, kita ingatnya Mas Boni tolak mobil besi. Mas Boni tolak mobil besi. Yang pertama itu untuk mangan, kemudian Z-nya itu untuk zinc atau seng, kemudian Bo-nya itu untuk boron, Ni ini untuk nikel, kemudian tolak T-nya ini dari kata tembaga, atau kalau misalnya kita buat simbolnya itu Cu ya, cuprum. Kemudian K-nya itu untuk klor, Cl, kemudian mobil, Mo-nya itu molybdenum, kemudian besi itu unsurnya adalah Fe, ferum. Jadi kalau mikronutrien itu ada mangan, zinc, boron, nikel, tembaga, klor, molybdenum, dan juga ferum atau Fe. Jadi gampang kan? Oke, untuk bagian ini tentang pertumbuhan perkembangan saya cukupkan dulu, silakan dicatat dan silakan difahami lagi. Kita lanjut ke video berikutnya.